Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febiana dari kelas 3 Farmasi, NIM 3118002. Di sini saya akan memaparkan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Tablet Effervescent dari ekstrak kunyit atau Curcuma domestica dengan variasi jumlah asam sitrat, asam tartar sebagai penambah asam. Abstrak dari jurnal ini yaitu kunyit atau Curcuma domestica merupakan suatu obat tradisional yang banyak digunakan sebagai peluru head, penambah nafsu makan, anti radang, memperlancar pengeluaran empedu, dan obat sakit perut. Formulasi sediaan bentuk effervescent diharapkan mempermudah cara penggunaannya. Pada penelitian ini digunakan asam sitrat dan asam tartar sebagai unsur asam yang diharapkan dapat menghasilkan tablet effervescent ekstrak kunyit dan sifat fisik yang memenuhi persyaratan. Pembuatan ekstrak kunyit dimulai dengan melakukan sokletasi menggunakan pelarut petroleum ether dan perkolasi menggunakan pelarut metanol terhadap serbuk kunyit. Tablet effervescent ekstrak kunyit dibuat dengan 5 formula dengan variasi kadar asam sitrat dan asam tartar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian jumlah variasi asam sitrat dan asam tartar terhadap sifat alir granul yang meliputi waktu alir dan sudut diam, sifat fisik tablet yang meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet, serta respon terhadap rasa yang dihasilkan. Analisis sifat alir, granul, dan sifat fisik tablet effervescent dilakukan pendekatan teoritis dan pendekatan statistik dengan uji ANAPA satu jalan dengan taraf kepercayaan 95%, dilanjutkan dengan uji skep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asam sitrat memberikan granul dan waktu alir dan sudut diam yang lebih kecil, serta waktu hancur yang lebih cepat dari asam tartar. Rasa getir dari kunyit kurang tertutupi karena belum adanya pemanis dan flavoring agent. Pendahuluan. Kunyit atau Curcuma domestica merupakan tanaman tahunan yang tumbuh di daerah subtropis sampai tropis. Adapun khasiat rimpang kunyit yang telah diketahui adalah untuk menghilangkan sumbatan, peluru head atau emanagon, anti radang atau anti-inflamasi, mempermudah persalinan, peluru kentut, antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu atau kolagogun, astringent, dan mengobati sakit perut atau nyeri kembung. Tablet effervescent mengandung asam karbonat dan bikarbonat yang bereaksi dengan cepat pada penambahan air dengan melepaskan gas karbon dioksida. Keuntungan dari tablet effervescent adalah mengandung dosis yang tepat, rasa yang enak karena adanya karbonat yang membantu memperbaiki rasa beberapa obat tertentu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variasi jumlah dan jenis unsur asam yaitu asam sitrat dan asam tartar terhadap sifat fisik tablet yang meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet serta rasa yang dihasilkan. Metodologi penelitian. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu, cara penelitian yang dilakukan pertama kali adalah penyiapan simplisia rimpang kunyit. Kedua, yaitu pembuatan ekstrak. Serbuk kunyit dilakukan sokletasi dengan pelarut petroleum ether 1:3 selama 11 jam. Lalu, dipisahkan antara fase petroleum ether dengan serbuk kunyit. Kemudian, serbuk kunyit dilakukan perkolasi dengan metanol 1:4 selama 24 jam. Lalu sari metanol dipekatkan di atas water bath sampai didapat volume konstan sehingga didapat ekstrak bebas metanol. Selanjutnya ekstrak dikeringkan dengan laktosa sehingga didapat ekstrak kering. Ketiga yaitu pembuatan granul laktosa. Larutan PPP 2% sebagai pengikat ditambahkan secukupnya pada laktosa. Kemudian diayak dengan ayakan nomor 12. Granul dikeringkan dalam lemari pengering. Granul kering diayak dengan ayakan nomor 16. Keempat yaitu formulasi tablet effervescent. Ada 5 formulasi tablet effervescent. Pada formulasi 1 tidak ditambahkan asam tartar, sedangkan pada formulasi 5 tidak ditambahkan asam sitrat. Asam sitrat dan asam tartar berfungsi sebagai penambah asam.
sedangkan NaB karbonat sebagai penambah basa. Lalu Mg stearat dan talk berfungsi sebagai bahan pelicin yang fungsinya anti-aderen. Sedangkan granul laktosa berfungsi sebagai bahan pengisi atau filler atau diluent dan juga sebagai pemanis. Caranya, ekstrak kunyit, asam sitrat, asam tartat, dan bikarbonat dicampurkan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan granul laktosa, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diayak. Setelah diayak, ditambahkan pelicin. Pelicinnya tadi setelah disebutkan yaitu Mg stearat dan talc. Selanjutnya evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang pertama kali dilakukan yaitu sifat alir granul, meliputi uji waktu alir dan penetapan sudut diam. Cara kerja uji waktu alir dan penetapan sudut diam sama, yaitu dengan memasukkan 100 gram serbuk ke dalam sebuah cerong tetapi ujung cerong ditutup. Setelah semuanya dimasukkan, buka tutup corongnya dan biarkan sampai mengalir. Namun perbedaannya pada uji waktu alir, pada saat serbuk dialirkan dihitung waktu dengan menggunakan stopwatch, sedangkan pada penetapan sudut diam setelah semuanya mengalir dihitung tinggi kerucut dan diameternya lalu didapatkan sudut diam. Yang kedua yaitu evaluasi sediaan sifat fisik tablet, meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu larutnya. Pada keseragaman bobot sesuai dengan Farmakope Indonesia, sedangkan pada kekerasan menggunakan alat hardness tester, pada kerapuhan menggunakan alat Priabilator tester. Kerapuhan dapat dihitung dengan cara kerapuhan sama dengan M1 dikurangi M2 per M1 dikali 100%. Ketiga yaitu evaluasi sediaan uji tanggapan rasa. Rasanya yang pertama ada asam, sedang, tidak berasa, dan pahit. Hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil dari uji sifat alir granul. Tadi kan disebutkan bahwa terdapat waktu alir dan sudut diam. Nah, waktu alir disyaratkan apabila lebih dari 10 detik. Formula 5 mengandung asam tartat mempunyai densitasi yang lebih besar. Sedangkan syarat granul akan mengalir baik jika mempunyai sudut diam antara 25 sampai 45 derajat. Formulasi 1 yang mengandung asam sitrat mempunyai sudut diam yang sangat baik. Selanjutnya, hasil uji sifat fisik tablet. Yang pertama ada bobot rata-rata. Formula mempunyai keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia. Dapat dilihat pada tabel rata-rata bahwa rata-rata formulasi 1 sampai 5 tidak berbeda signifikan. Sedangkan selanjutnya kekerasan. Pada kekerasan tablet yang baik adalah 4 sampai 8 kg untuk tablet tidak bersalut. Formulasi 1 melebihi batas kekerasan tablet yang baik. Sedangkan formulasi 2, formulasi 3, 4, dan 5 sudah memenuhi kekerasan tablet yang baik. Selanjutnya, kerapuhan. Tablet yang baik mempunyai nilai kerapuhan tidak lebih dari 1%. Dari tabel dapat dilihat bahwa kerapuhan tablet tidak linier dengan kekerasan tablet. Karena seharusnya jika suatu tablet mempunyai kekerasan yang lebih besar, seharusnya kerapuhannya kecil. Di sini dapat dilihat bahwa pada formulasi 3 yang kekerasannya paling kecil, ternyata kerapuhannya juga paling kecil. Sedangkan pada formulasi 5 yang kerapuhannya paling tinggi, ternyata kekerasannya lebih besar daripada formulasi ketiga. Selanjutnya, waktu larut. Dari tabel dapat dilihat bahwa asam tartat memberikan waktu hancur yang lebih lama daripada asam sitrat. Selanjutnya, hasil uji tanggapan rasa. Pada hasil uji tanggapan rasa, formulasi 1 terdapat 17% responden yang menilai rasanya asam. Sedangkan pada formulasi 2 terdapat 8% responden yang menilai rasanya asam. Rasa asam sitrat memang lebih asam dibandingkan dengan asam tartat.
Jadi, jika semakin banyak asam sitrat, maka rasanya akan lebih asam. Rasa pahit merupakan manifestasi dari rasa getir atau rasa khas kunyit. Adanya rasa pahit tersebut berarti tidak enak dari kunyit belum tertutupi. Kesimpulannya, 1. Variasi jumlah asam sitrat dan asam tartat berpengaruh signifikan terhadap sifat alir granul effervescent ekstra kunyit. Asam sitrat memberikan granul dan waktu alir dan sudut diam yang lebih kecil. Lalu yang kedua yaitu variasi jumlah asam sitrat dan asam tartat berpengaruh signifikan terhadap sifat fisik tablet effervescent ekstra kunyit. Asam sitrat memberikan tablet dengan waktu hancur yang lebih cepat dibandingkan asam tartat. Sedangkan yang ketiga yaitu rasa getir dari kunyit masih ada dan belum sepenuhnya tertutupi oleh rasa tablet effervescent. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.